semua. Pada kali ini kami akan memperkenalkan para anggota sidang. Adapun para delegasi kami, saya Nisa sebagai MC, ketua dan anggota majelis hakim yang diperankan oleh Cindy, Akbar, dan Alan. Jaksa penuntut umum diperankan oleh Kansa dan Paujan. Penasehat hukum diperankan oleh Asna dan Ahmad. Para terdakwa yang diperankan oleh Aldo, Aldi, Arizki, dan Adit. Petugas sidang diperankan oleh Bagja dan Dharma. Saksi yang diperankan oleh Aulia, Desti, dan Kira. Panitera yang diperankan oleh Destira. Mari bersama-sama kita saksikan penampilan dari 12 IPA 5 sesi A. Sekali lagi hormat kami kepada Ibu dan Bapak Guru. Untuk memperjelas kasus posisi langkah awal, Panitera akan menjelaskan kasusnya. Kejadian yang berlangsung pada 10 November 2021 pada hari Rabu pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat di apartemen Soekarno-Hatta Residen, yang terjadi sebuah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh rekan bisnisnya sendiri, yakni Nadine Pramadita. Dirinya melakukan aksi tersebut dengan tujuan untuk mengalahkan perusahaan korban dan membalaskan dendam terhadap korban. Siasatnya ini dilakukan dengan membayar seseorang. Pembunuh bayaran tersebut yakni Aldo, Aldi, dan Arizki. Dan kasus tersebut terungkap oleh saksi yang melaporkan pada pihak berwenang bahwa ia melihat mayat yang penuh dengan darah di pinggir sungai Citarum. Untuk penuntut umum dan penasehat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Sebelum memulai persidangan hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semuanya berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan menetapkan ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan dan minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang mengganggu jalannya sidang. 4. Alat komunikasi dimohon dinonaktifkan. 5. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat dalam pengadilan. 6. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat apapun yang membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang disediakan. 7. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan segera dengan cermat. 8. Tanpa surat perintah tugas keamanan pengadilan, karena tugasnya hanya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa keadaan seseorang di luar sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat yang dapat membahayakan keamanan sidang. 9. Pengambilan foto, perekaman suara harus izin terlebih dahulu ke ketua sidang. 10. Siapapun yang melakukan tindakan di luar tata tertib dan sudah diperingati ketua sidang tetapi tidak ditaati maka akan dikeluarkan. Selanjutnya, hakim, ketua, dan anggota majelis hukum dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Hadirin dipersilakan dulu. Baik, para saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang perkara pidana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 15/2021 atas nama terdakwa Aldo, Aldi, Arizki, dan Adit dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Kepada petugas telah menghadirkan terdakwa ke dalam sidang perkara ini.
Terdakwa sudah siap yang mulia. Terima kasih kepada petugas. Baik, penuntut umum, apakah para terdakwa 1, 2, 3, dan 4 bisa memahami bahasa Indonesia? Bisa yang mulia, terdakwa 1, 2, 3, dan 4 bisa memahami bahasa Indonesia. Baik, saya akan menanyakan identitas saudara terdakwa terlebih dahulu. Saudara terdakwa, apakah saudara Aldo dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Apa? siap mengikuti sidang hari ini. Apakah saudara Aldi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Apakah saudara Rizky dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik maupun jasmani, rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini. Apakah saudara Adi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan terkait identitas saudara. Saudara harus menjawab pertanyaan dari saya. Terdakwa 1, nama lengkap, Muhammad Aldo, tanggal lahir, 15 Oktober 1999, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, Bandung, agama, agama Islam, pekerjaan, kerjaan wirausaha, pendidikan. pendidikan SMA. Terdakwa 2, nama lengkap, Aldi Ahmad Dhani, tanggal lahir, Bandung, 13 April 1999, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal, Mujib, agama, Islam, pekerjaan, Guru, pendidikan. SMA. Terdakwa 3, nama lengkap, Muhammad Rizky, tanggal lahir, Bandung, Maret 1997, jenis kelamin, laki, kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal, agama, Islam, pekerjaan, NS, pendidikan. dan satu Indonesia. Terdakwa 4, nama lengkap, Aditya Pramadisa, tanggal lahir, Jakarta 2 Januari 1991, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal, Kubur, agama, Islam, pekerjaan, Direktur Perusahaan, pendidikan. Sarjana Telekomunikasi. Saudara penasihat hukum, apakah penasihat hukum dari terdakwa? Benar yang mulia. Baik, silakan maju dan tunjukkan identitas dan legalitas saudara. Para terdakwa ikut maju ke depan, ikuti penuntut hukum. Tidak ada masalah, silakan kembali ke tempat masing-masing. Dan pada kali ini, pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum. Kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaan saudara? Siap yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah sudah menerima salinannya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan penuntut umum. Yang mulia, izinkan kami selaku penuntut umum untuk membacakan poin-poinnya saja karena majelis hakim dan penasihat hukum sudah menerima salinannya. Kejaksaan Negeri Bandung untuk peradilan majelis hakim yang mulia dan penasihat hukum yang kami hormati dan sidang yang kami muliakan. Surat dakwaan dengan nomor register perkara tidak perlu dibacakan, identitas terdakwa tidak perlu dibacakan. Dakwaan ke-1 bahwa terdakwa masing-masing dan para terdakwa Aldo, terdakwa Aldi, terdakwa Arizki, dan terdakwa Adi. Baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, setidaknya pada tahun 2021 terdapat di angkatannya Soekarno-Hatta, Presiden atau setidaknya di tempat lain telah melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan dengan sengaja, yaitu pembunuhan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara kejadian sebagai berikut. Diawali pada bulan Oktober 2021, saudara terdakwa Aldo melakukan pengamatan yang diperintah oleh terdakwa Adit di berbagai tempat di Indonesia, meliputi Bandung dan Jakarta, dengan alasan untuk mencari target korbannya yang merupakan seorang direktur perusahaan yang mana menjadi salah satu saingan terdakwa Adit. Dan untuk melancarkan targetnya, terdakwa Aldo bekerjasama dengan 2 orang rekannya, yaitu terdakwa Aldi dan Adeski. Dengan Aldi menyamar sebagai petugas kebersihan di kantor perusahaan target dan Adeski sebagai teman dekat sang korban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Dan pada tanggal 10 November mereka menemui korban dengan siasat bahwa terdakwa Rizky ingin mengunjungi korban di kediamannya. Kemudian melakukan aksi pembunuhannya. Tersangka Rizky yang sedang berbicara dengan korban memberisinya kepada terdakwa Aldo dan Aldi untuk menyerang korban dari belakang dengan cara memukul korban dengan benda tubuh dan benda tajam, yang membuat korban meninggal di tempat dan jasadnya dibuang di Sungai Citanung, Bandung. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diancam dan diatur pada pasal 338 KUHP. Lalu pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP. Bandung 21 November 2021. Hormat kami jaksa penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara penuntut umum. Baik, kepada para terdakwa perlu dipertegaskan bahwa saudara didakwa dengan pasal 338 KUHP serta pasal 340 KUHP tentang pembunuhan secara berencana. Apakah terdakwa satu sudah mengerti dan memahami? Ya, mengerti dan paham. Apakah terdakwa dua sudah mengerti dan memahami? Baik, saya mengerti dan paham. Apakah terdakwa tiga sudah mengerti dan memahami? Baik, saya mengerti dan paham. Apakah terdakwa empat sudah mengerti dan memahami? Baik, sudah mengerti dan paham. Selanjutnya, apakah para penasihat hukum akan mengajukan eksepsi? Tidak yang mulia, kami tidak mengajukan eksepsi langsung ke pemeriksaan perkaranya saja. Baik, saudara penuntut umum, apakah sudah menyiapkan alat bukti serta saksi saudara? Sudah yang mulia, kami sudah menyiapkan 3 orang saksi serta alat buktinya. Baik, kepada penuntut umum silakan panggil para saksi saudara. Untuk para terdakwa silakan pindah ke sebelah penasihat hukum. Kepada petugas tolong hadirkan saksi ke dalam ruang sidang ini. Saksi telah hadir yang mulia. Baik, kepada saksi sebelumnya kami akan menanyakan identitas saudara. Apakah saudara bisa memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Baik, sesuai ketentuan pasal 160 ayat 2, maka majelis hakim wajib menanyakan identitas saksi. Baik, saya akan mulai dari saksi pertama. Apakah benar saudara saksi bernama Resti? Benar yang mulia. Jenis kelamin perempuan kebangsaan Indonesia. Benar. Benar. Sebutkan tempat tinggal dari saudara. Semangnya 3 14 nomor 14. Tempat tanggal lahir dari saudara. Bandung 12 Juli 1996. Baik, saudara beragama Islam. Pekerjaan sebagai mahasiswa. Benar. Ya benar. Baik, saya akan mulai sesi kedua. Apakah benar saudara saksi bernama Aulia? Benar yang mulia. Jenis kelamin perempuan kebangsaan Indonesia. Benar. Benar. Sebutkan tempat tinggal dari saudara. Pada ranah RT1 RW1 nomor 3. Tempat tanggal lahir dari saudara. Bandung 2 Februari 1998. Baik, saudara beragama Islam. Pekerjaan kalian. Benar. Ya benar. Baik, saya akan mulai saksi ketiga. Apakah benar saudara saksi bernama Frida? Benar yang mulia. Jenis kelamin perempuan kebangsaan Indonesia. Benar. Benar. Sebutkan tempat tinggal dari saudara. Dago RT1 RW2 nomor 15. Tempat tanggal lahir dari saudara. Bandung 12 Agustus 1998. Baik, saudara beragama Islam. Pekerjaan kantoran. Benar. Ya benar. Baik, sebelumnya sebagaimana dari ketentuan pasal 160 ayat 3, sebelum saksi memberikan keterangan dalam persidangan, maka para saksi wajib bersumpah menurut agamanya masing-masing. Apakah para saksi bersedia? Siap, bersedia. Baik, kepada semua saksi, silakan berdiri untuk disumpah dan untuk bersumpah silakan berdiri. Selanjutnya, silakan para saksi melapangkan sumpah. Saya bersaksi, silakan ikuti apa yang saya ucapkan. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan. Yang sebenar-benarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenar-benarnya. Silakan duduk kembali. Baik, dalam sidang perkara ini, para saksi telah bersumpah sesuai pasal 160 ayat 3 berhubungan bahwa saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan yang saudara lihat, dengar, dan alami. Jika tidak berdasarkan pasal 242 Undang-Undang KUHP, saudara dilarang memberikan keterangan palsu. Apakah saudara saksi mengerti? Ini mengerti yang mulia. Baik, kepada saksi yang pertama tetap di dalam ruangan, dan untuk saksi kedua dan ketiga untuk menunggu di luar.
menjalankan persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, apakah saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Ya, Yang Mulia, saya dimintai untuk memberikan keterangan. Silakan ke depan. Apa benar ini tanda tangan saksi? Ya, benar. Baik, saudara saksi silakan melanjutkan pernyataannya. Tolong jawab saya dengan baik dan benar. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengenali korban atau tersangka? Tidak, saya tidak mengenal keduanya. Apakah saudara melihat bagaimana korban terbunuh? Tidak, Yang Mulia, saya tidak melihatnya. Saya hanya melihat mayatnya. Di mana Anda melihatnya? Saya melihatnya pada pagi hari saat saya dan teman saya sedang berolahraga di sekitar sungai. Baik, sementara dari majelis hakim hukum, dari penuntut umum, apa ada yang ingin ditanyakan kepada saksi yang pertama? Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Saudara saksi, mohon pertanyaan saya didengar dan dijawab dengan benar dan jelas. Saudara saksi, tolong jelaskan secara detail bagaimana Anda melihat korban. Pada tanggal 11 November 2021 pukul setengah 6, saya berolahraga dengan rekan saya. Saat berolahraga, teman saya melihat sesuatu yang mengapung di permukaan sungai. Karena saya curiga dan merasa penasaran, akhirnya saya mendekati kandung yang saya kira sampah, tapi sebelum di sekitarnya, kandung terdapat banyak bercak darah. Lalu karena saya merasa sangat penasaran, akhirnya saya buka kandung tersebut, dan ternyata di dalamnya terdapat mayat manusia. Pada saat itu juga, saya dan rekan saya menelpon polisi dan lari menjauhi mayat tersebut sambil menunggu polisi datang. Baik, apakah saudara dimintai keterangan oleh para polisi saat di TKP? Benar. Baik, jika begitu dari penuntut umum dicukupkan. Selanjutnya, kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Tetapi kami tidak akan menanyakan keterangan terhadap saksi. Kepada saksi, apakah mengikuti keterangan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baik, pemeriksaan saksi pertama telah selesai. Pada petugas sidang untuk mengatakan saksi pertama keluar ruang sidang. Untuk penuntut umum, tolong untuk mendatangkan saksi yang kedua. Petugas hadirkan saksi kedua ke tempat sidang. Kepada saudara saksi, saya mengingatkan kembali bahwa dalam persidangan ini saudara saksi telah disumpah, maka sesuai ketentuan pasal 160 ayat 3, dalam memberikan keterangan dari saksi harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya berdasarkan yang saudara lihat, dengar dan alami. Baik, tolong jawab dengan baik dan benar. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Baik, apakah saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Ya Yang Mulia, saya diminta untuk memberikan keterangan. Sebelumnya, apakah saksi diminta keterangan terkait kasus ini? Benar Yang Mulia, saya diminta keterangan oleh pihak yang berwajib saat di TKP. Untuk saudara saksi silakan ke depan. Apa benar ini tanda tangan saksi? Benar Yang Mulia. Baik, saudara saksi silakan melanjutkan pernyataannya. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengenali korban atau tersangka? Tidak, saya tidak mengenali keduanya. Apakah saudara melihat bagaimana korban terbunuh? Tidak, saya tidak melihatnya secara langsung. Apakah saudara saksi bisa menjelaskan mengapa saudara bisa berada di TKP? Saat saya sedang berolahraga, saya melihat kaki di pinggir sungai. Lalu saya memberitahu rekan saya merupakan saksi pertama. Karena rekan saya penasaran, akhirnya berjalan mendekati kantung tersebut dan kantung tersebut banyak sekali darah di sekitarnya. Teman saya membuka kantung itu. Ternyata saat dibuka berisi mayat seseorang, yang saya lakukan saat itu juga adalah menghubungi polisi. Saudara saksi langsung menghubungi pihak berwajib. Pada waktu itu, apakah hanya saksi saja yang melewati jalan tersebut? Iya, hanya saya dan rekan saya saja. Baik, sementara dari majelis hakim cukup, apakah penuntut umum akan menanyakan keterangan terhadap saksi? Tidak Yang Mulia, kami tidak akan menanyakan keterangan terhadap saksi. Bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari saksi? Tidak Yang Mulia, kami tidak menanyakan keterangan terhadap saksi. Baik, pemeriksaan saksi kedua telah selesai. Kepada petugas sidang untuk mengatakan saksi kedua keluar ruang sidang. Untuk penuntut umum, tolong untuk mendatangkan saksi yang ketiga. Petugas hadirkan saksi ketiga ke ruang sidang.
berdasarkan yang saudara lihat, dengar, dan alami. Baik, tolong jawab dengan baik dan benar. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Baik, apakah saksi mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Ya yang mulia, saya diminta untuk memberikan keterangan. Sebelumnya, apakah saudara saksi diminta keterangan terkait kasus ini? Pernah yang mulia, saya dimintai keterangan oleh pihak berwajib saat TKP. Untuk saudara saksi, silakan ke depan. Apa benar yang diterangkan saksi? Benar yang mulia. Baik, saudara saksi, silakan melanjutkan pernyataannya. Saudara saksi, apakah saudara saksi bisa menjelaskan secara rinci tentang pernyataan yang akan saudara berikan? Baik, pada tanggal 11 November 2021, pukul setengah 2 pagi, setelah saya lembur kerja, saat saya berjalan menuju rumah, terlihat sebuah mobil dan 4 orang berpakaian hitam keluar dengan membawa kantung besar. Mereka bertiga membawa kantung tersebut ke tepian sungai dan membuangnya. Yang saya kira kantung tersebut adalah sampah. Kemudian mereka berempat masuk kembali ke mobil, lalu pergi begitu saja. Setelah esoknya saya melihat dan mendengar berita tentang kasus pembunuhan yang TKP-nya adalah tempat yang saya lewati tadi pagi. Saudara saksi bilang bahwa saudara melihat tersangka membuang sebuah kantung. Apa saudara tidak merasa curiga? Tidak, karena saya kira kantung besar tersebut adalah sampah. Saya tidak sampai memikirkan bahwa mereka baru saja melakukan sebuah tindakan pembunuhan. Baik, apakah Anda dimintai keterangan mengenai kasus ini? Ya, saya mengajukan diri saya sendiri pada pihak polisi untuk memberikan keterangan bahwa saya adalah saksi dari kasus ini. Baik, sementara dari majelis hakim hukum, apakah penuntut umum akan menanyakan keterangan terhadap saksi? Tidak yang mulia, kami tidak akan menanyakan keterangan terhadap saksi. Bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah ada yang ingin ditanyakan dari saksi? Yang mulia, kami tidak akan menanyakan keterangan terhadap saksi. Baik, pemeriksaan saksi ketiga telah selesai. Kepada petugas sidang untuk mengantarkan saksi ketiga keluar ruang sidang. Baik, silakan untuk para terdakwa kembali ke tempat awal. Baik, setelah mendengar beberapa bukti dan pertanyaan dari saksi yang sudah diperiksa, kami memutuskan atas terdakwa Aldo, Aldi, Ariski, dan Adit dalam pasal 338 KUHP dan pasal 340 KUHP, kami nyatakan sebagaimana tindakan pembunuhan sengaja dalam kisah, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku pidana sebagaimana yang melakukannya terhadap korban. Maka dengan itu, para terdakwa dijatuhi hukuman mati. Baiklah, dengan demikian, pemeriksaan perkara pidana nomor 15/2021 dari atas ternama terdakwa Aldo, Aldi, Ariski, dan Adit dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.